Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Nah, untuk di video kali ini seperti biasa lah ya, saya mau update lagi perkembangan cana yang saya pelihara. Dan ini kebetulan si Maung lagi gosong dan bisa kalian lihat nih, dia lama-lama berubah jadi berwarna. Ya kalau dibilang dia masih sering gosong, dia masih sering banget sih. Dia entah kenapa ya harus diajak interaksi dulu atau harus dikasih makan lah setiap dia mau warnanya naik gitu. Tuh, ini udah naik lagi ya. Tadi pertama kali nge-shoot gosong banget. Oke, kita langsung aja. Ini untuk auranti yang pertama. Ini auranti yang dorsalnya tuh depannya tegak banget ya. Tuh. Dan ini saya ajarinnya, bukan saya ajarin ya, saya seringnya ajak interaksinya kayak gini gitu, biar dia nggak sat-sat banget gitu mentalnya. Jadi dia mentalnya masih mental flaring. Jadi kalau mental flaring kan kelihatan show gitu. Tuh sebenarnya dia kalau misalkan kita tangan langsung kiri kanan dia langsung sat-sat. Cuman saya mending pelan-pelan gini nih. Tuh, jadi dia show. Ini marking mukanya udah mulai matang juga sih. Tuh. Oke, kita lanjut ke atas. Ini yang markingnya tebel ya. Tuh. Ini saya getok biar marah karena entah ya, ikan-ikan ranti ini pas nggak direkam dia mainnya di depan gitu, pas flaring tangannya. Tapi pas saya rekam malah jadi main ke belakang terus gitu. Jadi harus saya getok terus, harus saya pancing nih biar emosi gitu. Tuh, main ke belakang lagi nih. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia nggak di video ya, dia ke depan terus loh. Tuh, ini ekor lebar sih. Terus si dorsal putihnya dia masih tebal ya, belum kelihatan untuk menghilang lah. Jadi kayaknya masih bisa lah untuk proses tinggiin lagi dorsalnya. Nah, ini untuk ikan auranti yang asalnya di background hitam yang saya setting tempatnya. Ini saya taruh dulu di tank 60-30 nih. Tuh. Jadi triknya kalau untuk saya pribadi untuk naikin mental ikan biar stabil ya, cuman nggak ngejamin juga, saya taruh di tank size yang lebih kecil. Jadi dia lebih kecil lah untuk ruang geraknya gitu. Jadi dia fokus ke lawan. Tuh, ini gila banget sih. Ini untuk marking muka dia udah gold banget, bener-bener kayak emas gitu. Tuh, ini badan juga udah ngeemasin atau gold. Lanjut ini ke atas. Ini auranti yang markingnya udah ngeblur ya, yang saya harapkan sebenarnya biar dia jadi nobar, tapi kayaknya enggak sih. Cuman ya gini-gini aja lah si markingnya, jadi nggak jelas lah. Tuh. Nah, cuman untuk yang ikan yang ini si marking mukanya itu belum keluar sama sekali, beda sama yang lain. Kalau yang lain seenggaknya dia keluar, kalau untuk yang ini dia nggak keluar gitu. Tuh. Lanjut ke yang bawah. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Tuh. Ini yang bawah tuh, marking mukanya aja udah keluar tuh. Jelas banget kan? Tuh. Ini nanti prosesnya kan dari pipi nanti mulai naik ke atas dan ya akhirnya kayak yang tadi gitu, hampir full ke bagian atas kepala. Tuh, untuk perkembangan ya untuk ekor dia masih kayak gini sih, belum kelihatan yang nonjol lagi.
Cuman badannya paling ya tuh kelihatan ada sisik yang lepas karena kayaknya gesek pasir. Tuh, ini juga sama ya, dorsal putihnya dia masih ada. Tuh. Lanjut ke yang bawah, ini untuk ranti yang simet ya. Yang satu angkatan sebenarnya sama yang paling atas, sama yang marking tebel. Malah lebih dulu ini malah ya, deh. Cuman karakternya dia paling sulit lah. Nah ini saya bertahan sabarin itu karena ya saya suka gitu dari markingnya, dia rapih banget lah. Jadi saya berharap dia bisa naik nanti, makanya masih saya sabarin gitu. Tuh, masih labil banget lah. Lanjut ini kayak atas ya, ini juga sama nih, masih labil. Kadang dia mau flaring, nanti tiba-tiba takut nih, padahal warnanya udah matang tuh. Tiba-tiba ngerucut lagi. Dikacain malah main ke belakang. Dikasih patung kadang mau kadang enggak gitu. Jadi ya kalau untuk ranti sih, kalau untuk saya sabarin aja lah, nanti pasti ada waktunya dia untuk flaringnya itu stabil. Kayak yang 24 cm yang dulu ya, kalau misalkan kalian inget itu, wah itu juga agak sulit tuh, nyampe ukuran 20 sekiannya, dan akhirnya di 22-23 dia udah mulai stabil mentalnya. Jadi ya sabarin lah selama ikannya kelihatan potensinya itu bagus. Lanjut, ini andrau. Tuh, ini udah aman ya, tulangnya udah nggak ada yang potong, karena waktu itu ada yang potong ya tanpa saya operasi. Jadi ternyata dia bisa recovery gitu untuk tulang yang potong pun. Untuk caranya saya cuman jaga kualitas air, terus untuk pakan saya kasih katak. Sebenarnya kalau untuk recovery bagusnya cacing ya, cuman katak pun ya seharusnya bagus lah. Ya lanjut ke sebelahnya, ini yang kecil-kecil tapi sudah glowing ya. Tuh, cuman mentalnya sama kayak yang tadi, dia masih labil. Cuman di ukuran segini, marking pipi udah matangnya gila kayak gini sih. Nggak cuman pipis ya, dia kalau untuk badan pun dia matang banget sih untuk warna kalau menurut saya. Tuh, cuman ya gini lah, untuk mentalnya dia masih agak sulit. Lanjut ke yang bawah, ini maru. Tuh, ini kurang lebih baru seminggu ya saya kasih pelet untuk progres batik. Untuk yang peletnya sih ini pakai Max Yellow, karena ya yang saya lihat emang pertumbuhan di ikan orang-orang gitu bisa jadi makin putih gitu. Cuman kekurangannya dia itu bisa bikin bar pudar, makanya ini sebenarnya masih saya seling dengan udang saya, jadi nggak full Max Yellow gitu. Jadi biar pertumbuhannya semoga bisa keduanya gitu. Tuh, ini bunganya udah nyampe depan ya. Sebenarnya tinggal matengin aja sih kalau ini untuk ikan ini bunganya. Cuman saya lebih ke batiknya lah, lagi saya coba. Tuh. Lanjut ikan terakhir, ini ikan yang di tank 60 tadi ya, tukeran sama ikan yang di sini tadi yang tank 60. Tuh, kalau yang ini dia stabil, mau dia ditaruh di background hitam ukuran semeter atau bahkan yang lebih kecil dia malah stabil gitu. Tuh, flaring ya, ini bener-bener baru saya pindahin banget. Tuh, kan enak ya kalau misalkan ikan nge-show gitu, nggak sacet lah.
jadi bukan ekor tuh kelihatan. Tuh, ini ekor juga lebar nih. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu dulu. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyain atau ingin menambahkan, bisa ditaruh aja di kolom komentar. Terima kasih.